Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPD Lestari Magelang. Kita bertemu kembali di tahun yang baru, di bulan yang baru. Kita akan merenungkan renungan 79. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberikan tema renungan firman Tuhan pada saat ini, identitas di dalam Tuhan. Nah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini yang dimana sebagai orang percaya kepada Tuhan, orang yang di dalam Tuhan memiliki identitas. Tentunya sudah umum kita ketahui sebagai orang percaya, identitas kita dalam Tuhan itu sangat-sangat istimewa Bapak Saudara. Tetapi kemungkinan kita pernah merasa bahwa nilai diri kita ditentukan oleh apa yang kita punya atau apa yang orang lain katakan tentang kita. Sehingga kita menurunkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Mungkin dalam pengalaman kita mungkin merasa tidak berguna, kita mungkin merasa tidak berharga karena perkataan orang terdekat kita. Atau perkataan orang yang ada di sekitar kita, perkataan negatif tentang kita. Kemudian setelah itu kita mulai berpikiran seperti apa kata orang terhadap kita. Mungkin kalau mereka berkata tentang kita, kita orang yang tidak berprestasi, kemudian kita merenungkan, oh iya benar. Mungkin mereka berkata kita orang tidak berguna, mungkin juga langsung kita berkata, oh benar kata mereka. Tidak Bapak Saudara, di zaman sekarang juga kita sering merasa berharga kalau memiliki banyak uang. Kita merasa berharga kalau kita memiliki banyak talenta atau pekerjaan yang terpandang oleh orang-orang di sekitar. Sehingga kita mengejar itu dengan bersusah-susah supaya mendapat pengakuan orang terdekat kita. Nah, masalahnya jika itu tidak sesuai dengan harapan kita, atau kalau kita sudah mendapatkan semua itu terus hilang, kita akan langsung merasa tidak berguna atau merasa bahkan tidak layak. Nah, ada ayat kunci bagi kita yang akan sama-sama kita renungkan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, sedikit dari latar belakang dari ayat ini Bapak Saudara yang ditulis oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Saat Tuhan mengucapkan kalimat engkau berharga di mataku kepada bangsa Israel, apakah keadaan mereka pada waktu itu sedang jaya-jayanya? Apakah keadaan mereka waktu itu sedang baik-baiknya? Berprestasi, pekerjaan mereka lancar, aktivitas mereka berjalan dengan begitu baik-baik saja. Apakah itu sedang mereka alami? Tentu tidak. Bangsa Israel pada waktu itu sedang berada di pembuangan di Babel. Mereka sebagai budak. Mereka juga kalah terhadap musuh. Mereka tidak memiliki rumah, bahkan identitas mereka hancur. Sehingga mereka merasa Tuhan sudah lupa terhadap mereka. Karena setiap dosa pelanggaran yang mereka lakukan kepada Tuhan. Mereka merasa tidak berharga, mereka bahkan merasa tidak layak. Mereka merasa tidak dikasihi oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan dalam Yesaya 43 ini bukan kabar baik kepada mereka yang dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan mereka yang hebat, berprestasi dan semacamnya. Tapi kabar baik bagi mereka yang sedang jatuh. Yang merasa wah kegagalan-kegagalan yang dialami sangat banyak. Sudah tidak ada harapan. Firman Tuhan ini datang, engkau berharga, engkau mulia, engkau dikasihi oleh Tuhan. Ada 3 kata di ayat 4 ini yang menjadi kebenaran dan juga dapat menjadi fondasi identitas kita di dalam Tuhan Bapak Saudara. Yang pertama berharga. Berharga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mempunyai harga atau bernilai. Bernilai tinggi atau mahal harganya dan berguna atau bermanfaat. Jadi di mata Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang mengalami kegagalan. Mungkin kita sedang berada di titik terendah. Mungkin kita sedang jatuh. Tetapi firman Tuhan berkata kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang paling mahal.
yaitu dengan nyawanya sendiri. Darahnya tercurah di atas kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu tandanya kita berharga. Setiap kegagalan yang kita hadapi itu pasti ada solusi untuk kita bisa bangkit kembali, untuk bisa berhasil. Kemudian yang kedua, mulia. Setelah berharga, kemudian dilanjutkan dengan kata mulia. Tuhan memberikan kita identitas. Di hadapan Allah kita memiliki posisi sebagai anak-anak raja, Bapak Saudara. Dikatakan mulia ini berarti kita sesuatu yang istimewa. Kalau kita melihat di perjanjian baru, Galatia 3 ayat 26 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini yang menjadi identitas umum sebagai orang-orang percaya. Sebagian atau umumnya setiap orang percaya mengetahui bahwa di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah, anak-anak raja. Kita mulia, kita istimewa, Bapak Ibu Saudara. Kemudian mengasihi, ini alasan dibalik semuanya itu. Kita berharga, kita mulia karena Allah mengasihi kita. Kasih Tuhan itu tanpa syarat, kita ketahui hal itu. Tuhan tidak mengasihi kita ketika versi terbaik kita atau masa jaya-jayanya kita dari diri kita, melainkan Tuhan mengasihi kita apa adanya, Bapak Saudara. Bahkan saat kita masih berantakan, bahkan saat kita masih merasa kegagalan-kegagalan dari apa yang kita lakukan. Jadi dari renungan ini kita mengambil kesimpulan bahwa jangan merasa diri kita tidak berharga karena mungkin kegagalan, atau mungkin kita sedang jatuh, atau mungkin tidak pernah dianggap oleh orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kita tidak pernah dipuji. Jangan merasa kita tidak berharga. Ingat 3 hal ini. Anda berharga, Anda mulia, dan Anda dikasihi oleh Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Sehingga ketika kita mungkin sekarang sedang dalam keadaan kegagalan, masih ada kesempatan untuk kita bisa meraih kemenangan. Ketika mungkin kita merasa kita sedang jatuh, kita bisa bangkit kembali dengan kekuatan kuasa Tuhan yang ingin memberikan kita kekuatan. Kita bisa bangkit kembali untuk bisa mengalami terobosan-terobosan hidup. Dan aplikasi dalam kehidupan kita tentunya stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah katakan kita berharga, Tuhan sudah berkata kita buatan Allah, diciptakan untuk perbuatan-perbuatan baik. Pendapat siapapun itu, komentar negatif siapapun itu, entah itu orang terdekat atau orang-orang di sekitar kita, perkataan mereka tidak punya kuasa untuk menurunkan harga diri kita. Tidak punya kuasa untuk menurunkan identitas kita. Standar kita adalah apa kata Tuhan, bukan apa kata orang lain. Kemudian bangkit dari kegagalan menjadi aplikasi kita. Ketika kita gagal atau sedang berada di posisi jatuh, kita bisa bangkit kembali. Saat kita gagal, mari belajar untuk berkata, saya melakukan kesalahan. Dalam artian ini kita jujur. Tapi identitas kita tetap anak Tuhan yang berharga. Itu merupakan iman kita kepada Kristus. Atau mungkin ketika kita sedang gagal, kita bisa berkata, saya akan bangkit dari kegagalan-kegagalan yang ada. Sehingga kita akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Amsal 24 ayat 16, bahasa terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Meskipun orang benar jatuh berkali-kali, dia akan selalu bangkit kembali. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan lewat Kristus. Dan tentunya ketika kita gagal, kita bangkit kembali. Jatuh 100 kali, bangkit 101 kali, Bapak Saudara. Kemudian yang ketiga, aplikasi yang ketiga tentunya, milikilah kerendahan hati. Melihat orang lain dengan cara yang sama.
Kalau kita merasa kita berharga, kita tidak akan merendahkan orang lain juga. Ketika kita melihat sesama kita, sekalipun mereka berbeda atau mungkin sulit dikasihi, sebagai orang yang juga berharga di mata Tuhan. Kalau kita merasa kita berharga, orang lain juga berharga di mata Tuhan. Amsal 24 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan biarlah kita memiliki aplikasi ini, kita stop membandingkan diri dengan orang lain, kita bangkit dari kegagalan, kita bisa rise up kembali, dan kita harus memiliki kerendahan hati supaya kita akan mendapat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang Tuhan sudah janjikan ketika kita memiliki kerendahan hati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam Engkau kami anak-anak Allah. Kami berharga, kami mulia, dan kami dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah kami memegang firman Tuhan ini supaya kami juga melihat orang lain dalam kacamatanya Tuhan, bahwa mereka juga berharga, mereka juga mulia, dan mereka juga dikasihi oleh Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami bangkit dari kegagalan, mampukan kami untuk kami memiliki kerendahan hati, dan biarlah kami sadar bahwa kebenarannya kami memiliki identitas di dalam Tuhan. Dalammu Kristus selalu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang senantiasa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kami menyerahkan kehidupan kami, doa kami, harapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.